kepada seluruh peserta Zoom meeting dari LJK Beauty. Acara akan segera kita mulai ya. Silakan untuk ambil posisi senyaman mungkin agar bisa mendengar materi dan sharing di meeting kali ini lebih nyaman dan lebih masuk materinya. Sepertinya udah 65%, sekitar 60% peserta sudah masuk. Kita mulai dengan chit-chat ya, dengan ngobrol-ngobrol tipis, ngobrol-ngobrol ringan sebentar. Halo, halo semuanya, ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Udah pada mandi? Udah pada sarapan? Di sini ada banyak sekali ya, belum kenalan. Nanti kita kenalan agar lebih akrab lagi, saling bersilaturahmi dan saling memberi semangat ya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Ibu Owner LJK. Ibu Lia, halo. Oke, boleh dinyalakan mic-nya, Ibu Lia? Assalamualaikum, Bu Haja. Assalamualaikum. Oke. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Siap. Ibu Lia, boleh untuk menyapa dulu teman-teman para agen reseller LJK Beauty di sini? Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apakah sudah lengkap? Kalau sudah lengkap, kita mulai. Iya. Kita dadah-dadah dulu. Kedengaran suaranya. Bagaimana jaringannya di sana? Lancar? Yang lain bagaimana? Boleh kasih jempol atau dadah-dadah? Jempolnya. Suara jelas. Sri Ramadhani yang lagi boboin anak gimana? Lancar? Ya, kita mulai ya. Oke, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kelas online ini. Insya Allah ke depannya kelas online seperti ini akan dirutinkan dengan materi yang berbeda. Setuju? Setuju. Setuju, Bu. Setuju. Setuju. Di Jumat pagi yang penuh berkah ini, saya mengajak teman-teman semua untuk bisa mengikuti bisnis sukses kosmetik ini. Untuk bisa menambah pengetahuan, untuk bisa menambah motivasi dalam diri bahwa kita berhak sukses dalam bisnis kosmetik ini. Besar harapan saya agar teman-teman bisa selalu belajar, mempraktekkan secara langsung apa yang dipelajari di bisnis meeting ini, agar menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Mari kita bersama-sama kosongkan apapun yang ada di pikiran kita supaya kita bisa lebih fokus, lebih menerima, lebih menyerap ilmu yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Rere. Semoga ke depannya insya Allah tim LJK selalu solid, kompak, dan mau terus belajar demi kesuksesan bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, selamat mengikuti kelas Jago Jualan. Sukses terus LJK, sejahtera bersama. Terima kasih. Terima kasih
Ibu Lia. Terima kasih. Tadi apa motonya? Sukses bersama? Ya, LJK? LJK sukses bersama. Sukses bersama. Sejahtera bersama. Sukses sejahtera bersama. Iya, sejahtera bersama. Sejahtera bersama. Oke, sip. Ibu Lia, boleh kita sambil menghangatkan suasana, mau ada yang diajak ngobrol nggak? Salah satu peserta di sini yang paling jauh, atau yang berprestasi, atau yang unik nih cara jualannya di antara seluruh peserta yang baru masuk ini? Yang unik, ada yang unik cara jualannya, tapi karena terlalu unik, jadi dia nggak bisa menggunakan Zoom. Oh begitu, jadi belum hadir Ibu ya? Iya, dia nggak bisa gunakan Zoom. Oke. Atau ada? Halo Tepui. Tepui. Mungkin boleh bisa Tepui. Namanya apa ya? Namanya Puri. Nama Teh Puri. Oh, cari. Iya. Ibu nggak ada Puri ya? Sari. Ibu Puri Sari. Boleh angkat tangan Ibu Puri Sari? Bentar, sambil dicari. Belum ada nampaknya, Bu Lia. Mungkin Poeri. Coba Poeri. Oh iya. Oke. Nampaknya belum Bu Lia. Boleh yang lain dulu. Lagi di jalan, Say. Oh, di jalan. Daerah yang paling jauh mana Bu Lia kira-kira di sini? Atau yang paling jauh? Yang paling jauh belum gabung. Belum gabung. Mungkin bisa Fahira Pindrang. Fahira. Silakan Ibu Fahira. Angkat tangan. Atau bisa juga Ade Yusliani, dia mahasiswa berprestasi, baru 2 tahun bergabung. Ade Yusliani. Silakan Kak Ade Yusliani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, lagi meeting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan Mbak Rere, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita semua. Iya, sama-sama. Bagaimana penjualannya? Alhamdulillah lancar Kak Ji. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya juga jualannya di sini lancar ya. Amin. Insya Allah. Iya. Amin. Lancar semua. Ini kenapa ada namanya semester 1? Jago jualan semester 1? Bu Lia. Ini rata-rata yang gabung di grup ini, yang baru gabung. Oh, baru gabung. Oh iya. Iya. Tapi walaupun baru gabung ini kelihatan banget. Oke, kita mulai saja materinya untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillah.
Kakak operator boleh dinyalakan materinya? Yang itu. Gitu. Jadi berbisnis itu jangan dianggap susah. Berbisnis itu sangat mudah sekali. Nah, sebelum kita penting ada yang basic sekali dalam diri kita yang perlu kita tentukan dulu. Nah, yang pertama adalah setting mind atau mindset. Nah, ini ada materinya basic business mindset. Kenapa? Gini, dari apa yang kita pikirkan itu akan menjadi yang kita rasakan. Dari apa yang kita rasakan akan menjadi yang kita ucapkan. Dari yang kita ucapkan akan menjadi yang kita lakukan. Dari yang kita lakukan akan menjadi kebiasaan. Dan apa yang menjadi kebiasaan, itulah yang akan menjadi takdir kita. Jadi, mindset adalah hal pertama yang sangat penting dalam membentuk kepribadian diri kita dan menentukan takdir. Terpengaruh langsung saja ya. Jadi begini, berbisnis itu tidak hanya ikut-ikutan tren. Seperti kemarin itu, tahun lalu ya, ada tren es kepal Milo gitu ya. Gitu. Terus semua di jalan-jalan itu berjualan es kepal Milo. Terus ternyata trennya itu hanya sebentar. Hanya kurang lebih 3-6 bulan setelah itu hilang. Kemudian ada bisnis misalnya yang viral seperti apa ya? Banyak bisnis wah lagi booming gitu. Tapi hanya sekedar ikut-ikutan doang. Dan pada perjalanannya bisnisnya tidak sustainable sehingga hilang aja gitu. Dan kita juga jadi seperti orang-orang tuh akan menilai, wah dia tuh sebenarnya jualan apa gitu. Nah, sedangkan pikiran orang kan terbatas ya. Misalnya gini, mengenal Ibu Lia, beliau adalah juragannya kosmetik se-Sulawesi gitu. Mengingat Ibu Santi misalnya, beliau jualan sembako, nah gitu. Jadi kita itu kalau berbisnis kenapanya gitu ya, harus fokus gitu loh. Kita ini akan membentuk bisnis apa, akan membangun bisnis apa gitu loh. Gitu. Nah, mengapa saya harus berbisnis? Yang pertama, biasanya jelas ya, ekonomi gitu loh. Di sini ibu-ibu kan ada yang mungkin sebagai tulang punggung keluarga, kemudian ada yang ingin membantu penghasilan suami, atau menambah uang jajan bagi yang masih sekolah ya. Nah, tentukan dulu alasannya, itu yang pertama. Kemudian setelah itu
bisnis ini untuk reseller ya gitu. Niatkan bisnisnya harus besar gitu. Jadi kita itu harus punya target, tidak jalan apa adanya. Kalau ada pesanan ya pesan gitu. Kalau tidak ada ya nggak jalan bisnisnya. Nah gitu. Jadi untuk menjadi bisnismen yang sukses harus punya target. Misalnya dalam 1 bulan harus terjual atau dapat omset 1 juta di tahap awal. Gitu. Di nanti 3 bulan berikutnya saya menargetkan dapat 2 juta per bulan gitu. Di 6 bulannya ingin dapat 5 juta per bulan seperti itu. Jadi bisnis kita akan terus terukur, tidak jalan di tempat begitu. Dan ditempel di kamar, ingin umroh tahun 2021 atau 2022. Nah, keinginan spesifik itu secara bawah sadar nanti akan berpengaruh ke perilaku kita gitu dan akan menjadi doa kita. Dan dari pikiran bawah sadar itu kita akan mencari cara dan apa ya? Tersemangati gitu loh. Spiritual, menjadi spirit, menjadi semangat untuk kita bisa meraih goals itu. Misalnya ibu-ibu di sini ingin ada yang tadi masih muda ya, ada yang ingin nikah gitu ya, misalnya di 1 tahun, 2 tahun ke depan, atau misalnya di 1 tahun ke depan biaya kuliah ingin sendiri, atau misalnya ada yang ingin beli motor ya, beli mobil, jalan-jalan, bisa merasakan pergi ke luar negeri pertama kali gitu ya di tahun 2021. Tuliskan keinginan itu, tanam ke dalam alam bawah sadar, dan nanti insya Allah pikiran kita dan perilaku kita itu akan mendukung ke keinginan atau goals-goals itu. Dan yang ketiga itu tahu ujungnya. Jadi ibaratkan seperti ini. Ada sekelompok orang, 5 orang. Ayo kita jalan ya, jalan aja gitu, jalan bisnis ya, jalan aja masing-masing. Terus pas jalan tuh ada yang lurus, ada yang nyasar, ada yang malah kena macet, ada malah yang capek balik lagi. Nah, dalam berbisnis pun sama. Misalnya ini kan ada grup-grup leader, grup distributor ya gitu. Pastikan timnya itu dia tahu ujungnya dia mau kemana gitu. Kita mengarahkan dan kita punya arah tujuannya kemana. Jadi tidak asal jalan aja. Misalnya ya, yang kalau air mengalir gitu. Kalau ada yang palid itu bahasa Indonesianya. Ada yang hanyut gitu. Jadi orang itu kan jangan asal hanyut aja gitu. Istilahnya mah yang kuning-kuning aja ya. Atau gitu di sungai. Itu entah kemana tuh hancur di jalan. Nah gitu. Jadi ibu-ibu tidak asal hanyut dalam berbisnis gitu. Tapi tahu ujungnya ini saya mau kemana gitu. Nah ujungnya itu tadi target-target yang sudah ibu-ibu tuliskan. Ada yang ingin mendapat, saya mah profit di bulan ini 500.000 juga udah seneng gitu.
saya mah profit di 1 juta udah seneng gitu. Saya udah bisa beli DP motor baru gitu ya misalnya. Di bulan ketiga juga udah seneng. Nah, pastikan ibu-ibu tahu ujungnya ya gitu. Tulis target secara spesifik, angka-angka secara spesifik. Kenapa saya menjadi reseller dan jualan LJK? Gitu ya. Ayo, boleh yang pertama, poin pertama ya di sini. Poin pertama, tuliskan secara spesifik mengapa Anda menjadi reseller LJK. Itu. Misalnya, poin pertama, kalau Bu Lia, kalau reseller ini ada evaluasi nggak? Belanja bulanan, atau 3 bulanan, atau 6 bulanan? Bu Lia, silakan. Halo. Ya, halo, Bu Lia, ya. Udah kedengaran? Ya. Kedengaran. Iya. Kalau di tim ini target minimal 1 bulan itu penjualan per 1.000 produk, dan setiap 6 bulan itu akan menaikkan target penjualan per leader. Seperti itu. Per bulan? Iya. Dari 1 leader? 1 leader. Bebas? Reseller atau ada target? bebas. Tapi untuk pertama gabung order 5 juta untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tadi ya 500.000 atau 5 juta. Nah, iya. Target, terima kasih Bu Lia. Oke. Ya. Nah, teman-teman atau ibu-ibu di sini, modal 500.000. Sebenarnya layaknya nih, ibu-ibu bisa dapat omset balik modal itu ya, omset ya, ini omset. Itu di 5 juta sebulan bahkan lebih gitu. Ini sebenarnya rasio standar ya, terendah sebenarnya untuk memacu ibu-ibu nih. 1 bulan itu kan ada 30 Nah, 1 produk itu kan harga paketnya 200.000 ya, Bu Lia ya? Nah, untuk menjadi 5 juta berarti ibu-ibu harus punya 25 pelanggan. Nah, sehari ada 30, sebulan ada 30 hari, sebulan ada 30 hari. Berarti sangat mudah banget untuk 5 juta per bulan. Minimal 1 pelanggan sehari, itu ibu-ibu udah bisa. Jadi mudah banget kan ibu-ibu berjualan LJK? Mudah? Mudah banget, gampang banget. Hanya 1 produk saja sehari yang closing 1 paket dengan harga 200.000, harga retail ya. Ibu-ibu udah bisa dapat 5 juta
omset sebulan. Mudah banget. Ya. Itu ya. Tadi poin pertama, mengapa saya harus berbisnis? Tuliskan goal secara tahu ujungnya. Nah, dan salah satu poin penting lagi, berbisnis itu ibu-ibu jangan hanya sekadar mencari uang, tapi berniatkan mencari ridho Allah dan beribadah. Di sini kebanyakan muslim ya. Nah, kalau memprospek atau duit ya, karena kalau mindsetnya udah duit, ngomongnya urusan duit gitu ya, atau urusan jualan, nanti customernya biasanya menolak duluan. Yang pertama, niatkan apa? Yang pertama, silaturahmi ya. Nah, silaturahmi ini kan berkahnya juga banyak. Panjang umur, tambah rezeki, sehat, terus kita juga sosialisasi gitu ya, menambah kepekaan sosial. Nah, itu. Jadi penjual yang pertama selain niat yaitu ya misalnya ada cari omset gitu ya, tapi niat karena Allah, niat silaturahmi ya. Kalau misalnya tarik lagi dari ujung, kan kita itu nanti ada uang ya, uangnya juga untuk ibadah, untuk yang halal ya, gitu. Untuk misalnya membantu suami, wah jadi pahala sedekah yang besar sekali. Misalnya di sini ibu-ibu tulang punggung keluarga menafkahi, itu pun pahalanya besar sekali. Dan dari situ juga ada porsi untuk sedekah, jangan lupa ibu-ibu. Dari hasil jualan itu akan menjadi pahala multi level, pahala yang tak terputus ya, gitu. Dan juga kita ingat berjualan juga untuk istilahnya berdakwah ya, gitu. Kalau misalnya ibu-ibu semakin cantik, semakin berbahagia, makin happy, suami makin sayang karena wajah terawat, itu juga kan ada value ibadah gitu. Jadi semua juga kan berawal dari niat, dari kebaikan, kita berjualan dengan kebaikan dan kita pun mendapatkan kebaikan, dan uang yang kita dapatkan dari untung berjualan itu juga kita gunakan untuk kebaikan ya, insya Allah gitu. Nah makanya di sini start with why, untuk mendapatkan ridho Allah dan bisnis ini ekspresi Anda dan cinta sebagai bentuk ibadah ini sebagai insan yang senantiasa bersyukur kepadamu, berbagi value itu ya, berbagi value. Kulitnya kan biasanya ada masalah jerawat atau kusam, kan kita bantu di sini nilai ibadah dan kan mengikuti gitu ya. Tapi itu untuk poin pertama. Semangat, gairah gitu ya. Matanya berbinar, matanya bicara, wajahnya itu memunculkan aura positif. Dengan dia, orang-orang menjadi senang. Bila berbicara, gitu ya, tapi dia juga adalah bangun lebih gitu ya. Siap semua. Setelah urus dulu kerjaan rumah tangga dan lain, dan menawarkan produk-produknya kepada. Jadi disitulah
pentingnya pebisnis antusiasnya, dia itu tidak mau hidup hidup nyaman. Jadi normal itu nggak baik isinya bagi para pebisnis. Dia itu bekerja lebih, dia itu ambisius, antusias, dia bahwa tapi menerima adalah pejuang tujuan kita ya. Ingin dapat 10 bulan gitu ya. Dan pastikan ibu-ibu di sini marketer ya atau penjual gitu loh. Bisa aja born istilahnya kaya dari leadernya itu dia ya gitu. Punya omset dan dengan bersih, hidup tidak normal istilahnya ya, sudah nyaman, rumah tangga mah sudah begini saja saya mah, kalau ada order saya baru pesen gitu, kalau ada yang beli tertarik baru saya layani. Nah, tidak ya, pebisnis sukses tidak seperti itu. Dia punya ambisi gitu, dia punya harapan, dia punya garapan, punya kesibukan ya, gitu. Dia belajar skill baru, dia terus mencari sumber income baru. Jadi, nah, semangat antusiasme ini ibarat api gitu ya, harus terus nyala gitu loh. Apinya ini menjaga semangat bisnis itu sangat penting dibanding bisnis itu sendiri. Kalau apinya padam, ya udah selesai gitu loh. Ya udah tidak akan mendapat apa-apa. Tapi jika apinya terus dipelihara, dikasih angin gitu ya. Terus apinya terus dinyalakan dengan poin ya kalau dalam Islam itu ada iman, ilmu dan amal gitu ya. Itu insya Allah kita bisa terus bergerak dan sukses. Itu. Jadi yang kedua, antusias. Poin yang kedua, nah sebagai catatan, tuliskan apa yang akan terus membuat ibu-ibu semangat. Ya, antusias. Jadi yang pertama tadi kan target spesifik. Dan yang kedua, apa yang menjadi semangat ibu-ibu. Kalau semangat ini dari dalam diri ya. Jadi misalnya nih yang pertama target 5 juta sebulan. Dan yang kedua, saya semangat kalau saya bisa banyak relasi misalnya. Atau saya antusias kalau saya bisa berguna bagi orang lain. Atau saya antusias jika saya bisa dapat 5 juta pertama omset saya selama saya berumah tangga gitu loh. Dan setiap orang punya alasan masing-masing ya. Alasannya apa yang membuat ibu-ibu antusias. Itu yang kedua ibu-ibu. Nah, sebagai jeda, misalnya ibu-ibu ada yang mau ambil sambil minum teh atau sambil minum dulu atau mau biasanya kalau Zoom meeting gini ada yang bawa handphonenya ke toilet terus lupa dimatiin. Ada yang lupa dimatiin, jangan lupa ya kalau mau ke toilet dimatiin dulu kameranya gitu. Wah, nanti jadi ada tontonan bahaya ya. Ya, gitu. Itu aja sih. Yang oke. Sebagai intermezzo nih, Ibu Lia.
Ibu Lia boleh, ya tadi kan Rere udah sampaikan 2 poin. Ibu Lia siapa tahu mau menambahkan untuk ibu-ibu semua di sini. Kalau saya menambahkan untuk teman-teman, menurut saya seperti ini juga. Kalau sebenarnya kesuksesan itu gantung dari diri kita sendiri. Meskipun kita sudah tahu ilmunya, tapi kita tidak mau jalankan, sama dengan nol. Jadi kesuksesan itu kembali ke diri kita sendiri. Jadi teman-teman kalau selesai diberi materi seperti ini, terus langsung eksekusi dan dijalankan seperti itu. Oh iya. Dieksekusi ya Bu Lia ya, betul ya? Ya, langsung, maksudnya langsung jalankan gitu. Jadi karena kesuksesan itu kembali ke diri kita sendiri. Meskipun saya berniat supaya kan saya menanggung beban karena teman-teman gabung di tim saya pasti mempunyai harapan besar. Harapan besarnya itu kan mau sukses, mau jadi leader gitu. Jadi tapi itu maksudnya kemampuan dan batas saya itu hanya sampai menyiapkan, menyuap, tapi untuk batas menelan dan mengunyah itu kembali ke diri sendiri seperti itu. Jadi kesuksesan itu kembali ke diri kita sendiri. Betul banget. Dunia tidak akan mengasihani kita, cocok. Ya, nah apa bedanya nih? Oh ya, terima kasih ya Bu Lia, terima kasih. Bagus banget ini Bu Lia. Jadi apa bedanya impian dengan goals? Kalau impian ya kita bermimpi, kita dalam tidur gitu loh. Tapi kalau goals itu kita keinginan yang bisa direalisasikan. Ya, jadi kayaknya umroh enak nih. Mantap nih ya. Aduh saya pengen haji, saya pengen punya mobil, pengen punya motor. Terus saya pengen sekolah lagi, saya pengen rombak rumah gitu loh. Bukan hanya sekedar saya ingin. Tapi dieksekusi ya, dijalankan, dilakukan, tidak hanya sekedar angan-angan saja ya. Jadi kalau goals itu spesifik 5 juta, 10 juta. Terukur, diukurnya gimana? Diukurnya sehari harus closing 1 gitu. Berarti yang kalau ingin 1 transaksi sehari minimal ya, itu kita harus punya berapa database pelanggan. Misalnya harus punya 5 pelanggan, punya 10 pelanggan. Dicari ya gitu. Terus gimana kalau saya bisa mendapatkan 5 sampai 10 calon pelanggan? Saya harus mendatangi. Harus jemput bola gitu. Kalau enggak, misalnya saya harus posting di media sosial saya biar ada komen bertanya gitu loh. Biar orang tahu kalau saya jualan LJK gitu loh. Nah, jadi diupayakan ya. Jadi impian itu selain ditanamkan dalam hati, dituliskan, didoakan, dan juga diupayakan ya gitu. Nah, semoga menjadi semangat untuk ibu-ibu semua. Sip. Poin yang ketiga, kita lanjut ke poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga adalah terus belajar. Nah, ini kesempatan yang sangat bagus. Di Zoom meeting ini kita 100 orang gitu ya, berkumpul untuk sama-sama belajar gitu. Karena ini ya, diri kita itu bagaikan gelas kosong, harus diisi terus ya gitu. Terus juga akan berbeda mana jualan yang
asal jualan aja deh gitu ya. Dengan jualan yang udah punya trik, yang udah ada ide, udah ada ilmunya, yang udah ada pengalaman. Nah, harapannya di sini reseller RJK kita bisa kumpul, sharing di grup, juga saling berbagi pengalaman. Oh iya, saya menawarkan LJK ini ke ibu-ibu misalnya apa yang istri polisi itu apa? Polwan itu disebutnya apa? Bayangkari gitu ya. Saya menemui komunitas ibu-ibu Bayangkari gitu. Terus saya berkomunitas dengan ibu-ibu majelis taklim, dan saya di komunitas itu saya closing nih sehari dapat 6 juta ibu-ibu, di-share gitu ya di grup agar saling menginspirasi, dan si ibu itu bisa gitu nih, oh saya juga bisa gitu ya. Dan kalau beda lah, akan beda ke semangat menjaga gairah energi itu tadi dengan membentuk grup kelompok-kelompok seperti ini. Dan yang pertama nih, ada tren semakin kompetitif. Ya, sekarang semakin terbuka jendela atau pintu-pintu mencari pemasukan bagi ibu-ibu semua gitu loh. Dan kita tahu di sini produk kosmetik juga ada banyak ya gitu. Bahkan kan ada ya yang istilahnya itu yang krim aneh gitu ya, krim kiloan, krim apa gitu ya. Tapi kan kalau LJK itu jelas, BPOM-nya jelas, risetnya jelas gitu ya, yang membuatnya jelas gitu, dan hasilnya juga jelas, tidak berbahaya, tidak ketergantungan. Nah, kita bisa berkompetisi gitu ya dengan harga yang misalnya memang lebih mahal gitu ya, tapi kualitas dan lain-lainnya jelas gitu loh, dibanding dengan istilahnya krim-krim murah gitu ya yang ada di pasaran gitu loh. Nah, semakin kompetitif ini memacu kita, ini gimana nih kompetisi di lapangan, seperti apa? Oh iya, teman saya aja jualan kosmetik, ini saya harus gimana gitu loh. Atau wah, mereka juga udah bisa belanja kosmetik dari marketplace atau dari manalah gitu. Nah, kompetisi ini coba ibu-ibu cari cara ya gitu. Ini kita harus gimana ya biar ke pelanggan kita bisa masuk gitu loh. Nah, pelajari terus tren-tren kosmetiknya seperti apa, bahan-bahan yang dipakai di kosmetik LJK seperti apa, mengedukasi pelanggan seperti apa. Ya karena kompetisinya di bisnis kosmetik ya, di beauty industry ini juga mulai padat gitu loh. Jadi pelajari edukasi pelanggan mengenai produk kita gitu. Nah, yang kedua ini semakin kreatif. Nah, jualan di era media sosial sekarang itu kan kita kreatif ya, misalnya ibu-ibu di sini bisa ada testimoni pribadi gitu atau testimoni dari pelanggan. Testimoni ini bisa dalam bentuk foto atau video ya, atau misalnya dalam bentuk copywriting. Bahaya jangan pakai LJK. Oh, kenapa gitu kan kreatif nih judulnya. Oh, ternyata semenjak pakai LJK aku jadi nggak mau sama merek lain. Nah, kayak gitu. Ternyata orang tuh dibikin melotot dulu. Hah, apa nih gitu. Sialan pakai LJK gitu. Wah, maaf ya Bu Lia, bukan gimana nih. Gara-gara pakai LJK, aku ini malah jadi dapat duit nih gitu. Sialan nih gitu. Gara-gara pakai LJK aku jadi punya penghasilan gitu. Di plot twist gitu loh. Gitu. Atau misalnya pelakor kabur gitu ya istilahnya ya. Karena aku makin cantik gitu di depan suami,
karena aku semakin terawat gitu loh. Kisah nyata menaklukkan pelakor gitu. Takluk loh kamu, kalah cantik sama aku, sama ibu-ibu yang pakai LJK gitu. Ya, semakin kreatif itu ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga itu sebentar. Yang ketiga, nah ini. Belajar dan bersahabat dengan teknologi. Nah, di sini ibu-ibu ada yang baru pakai Zoom pertama kali? Siapa? Angkat tangannya. Yang baru pertama. Tuh banyak ya. Baru pertama pakai Zoom. Siapa yang ikut kelas pertama kali? Kelas reseller. Pertama kali siapa? Angkat tangannya. Baru pertama. Alhamdulillah ya. Dengan acara seperti ini, ibu-ibu jadi tahu dan bisa memanfaatkan teknologi. Oh, ternyata begini ya rasanya belajar online. Jadi bukan hanya anak ibu-ibu, tapi ibu-ibu juga jangan kalah. Harus bisa pakai Zoom ya. Selain Zoom juga ada misalnya Google Meet, ada Cisco, ada juga misalnya web-web atau aplikasi conference lain. Kan jadi tahu, jadi nggak gaptek. Ada yang, nggak kedengeran suaranya. Ternyata dia belum join audio. Ya, atau ternyata ini mic-nya bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Videonya bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Awas nanti ada yang ke kamar mandi, bawa HP lupa. Ya. Gitu. Bersahabatlah dengan teknologi. Sekarang ini teknologi sudah memasuki era digital 4.0. Wah, 4.0 ini apa Teh Rere? 4.0 adalah di mana segala kebutuhan manusia sudah diautomatisasi melalui kemampuan internet dan teknologi. Ya, gitu. Misalnya nih, meeting ya, teknologi. Meeting yang satu di Makassar, yang satu di Pindrang, yang satu di Gorontalo, yang satu di Palu. Wah, kalau pakai ongkos mah sudah berat di ongkos ya, gitu. Gunakan, ada Zoom, ada Google Meet ya, ada video conference call, ya, sangat murah Ibu ya. Beli kuota misalnya 100.000 sebulan, tapi bisa mengakomodir kebutuhan ibu-ibu untuk belajar, untuk bisnis ya. Sekarang mah jangan sayang kuota ya, atau kalau enggak juga bisa cari wifi, download aplikasi-aplikasi, download e-book ya, download podcast, dengarkan podcast, dengarkan atau ikuti e-course, ada di YouTube maupun di website-website. Bersahabatlah dengan belajar online. Gunakanlah Facebook untuk hal yang baik, untuk berjualan, berbagi edukasi, berbagi inspirasi, menjaring pelanggan, ya. Gunakan WhatsApp bisnis. Ibu-ibu bisa ganti ke WhatsApp bisnis. Di situ ada katalog ya dan foto, upload foto-foto produknya di situ sehingga pelanggan bisa langsung tahu produk yang ibu-ibu jual hanya dengan mengklik profil WhatsApp ibu-ibu ya. Karena pakai WhatsApp bisnis di situ ya. Kemudian upload status WhatsApp, upload di Instagram misalnya ya, pakai IGTV, pelajari cara-caranya. Atau misalnya di sini ada ibu-ibu yang berjualan online.
ada misalnya mau mengiklankan produknya melalui Instagram Ads maupun Facebook Ads. Silahkan ya. Kalau ibu-ibu tidak bersahabat dengan teknologi, tidak mengikuti teknologi, bersiaplah untuk ketinggalan dan ada di barisan belakang. Reseller, penjual LJK adalah orang-orang yang gaul, update, dan tidak gaptek. Ya? Siap ibu-ibu? Siap ya. Boleh silahkan. Misalnya mau ngobrol dengan salah satu calon pelanggan. Ibu boleh nggak Zoom meeting? Dia punya geng misalnya 3 orang, 5 orang. Seperti ini aja, lewat handphone, lewat laptop, ya, Zoom meeting. Terus presentasikan di situ. Yang pertama, ini adalah produk LJK, ya. Ini perusahaannya jelas, BPOM-nya jelas, produknya ada varian ABC. Yang A fungsinya normal skin apa? Yang B oily skin apa? Edukasi kulit, oh ya, Anda kulitnya kering, jangan pakai yang oily, nanti tambah kering gitu ya. Atau misalnya ada yang kulitnya udah aging, udah ada keriput, garis halus dan lain-lain, berarti pakai produk yang mana gitu. Nah itu kan sudah bisa menggunakan teknologi ya, bersahabatlah dengan teknologi gitu. Gunakan ya ini ya, nggak apa-apa nanti kalau pakai Zoom yang kedua udah mengerti ya gitu. Kalau mau bikin postingan itu sudah ngerti. Mau bikin story IGTV, mau bikin highlight story gitu ya, atau fanpage kalau di Facebook udah mengerti gitu. Misalnya ada bikin fanpage ibu-ibu agen LJK Pare-Pare misalnya, Pare-Pare ya kalau di Sulawesi, atau agen LJK Pinrang. Jadi ketika orang search kata kuncinya misalnya, kata kuncinya moisturizer wajah, itu langsung ada di Google halaman utama atau di Facebook atau di Instagram, itu adalah akun ibu-ibu semua gitu. Gitu. Nanti lebih jauh ya kita kalau belajar digital marketing, ada caption, ada teks, ada hashtag dan lain-lain. Ada SEO, banyak lah ya gitu. Pelajari dari yang sederhana aja. Pelajari WhatsApp, fitur-fitur WhatsApp, fitur Zoom ya gitu. Dan lain-lain. Itu untuk yang ketiga. Yang keempat, Mas Operator. Yang keempat, disiplin. Wah, ini sangat penting ya, disiplin. Kalau disiplin, kuncinya itu ada 2K. 2K itu adalah konsisten dan continue. Ya, jadi ibu-ibu di sini kan jualan LJK. Harus konsisten, tidak menjual produk sejenis lah istilahnya. LJK nih yang udah bagus gitu. Terus misalnya orang juga ingat, oh ya kalau aku mau cari LJK, aku tinggal ke Ibu Andi Suharni misalnya, atau ke Ibu Kasmiati gitu ya, atau ke Ibu Susi, atau ke Ibu Latifah, ke Ibu Adel, ke Ibu Raramiati, Ibu Ima ya. Atau ini Ibu siapa lagi? Suryanita. Nah, dan banyak ya di sini. Ibu Nirma, Ibu Heni Mawati. Sudah masuk di pikiran orang-orang, aku cari LJK, aku ke Ibu Sri Widiawati gitu. Karena sudah oh ya dia konsisten gitu loh. Dia serius jualannya. Ibu Niswana Hafid ini serius jualan LJK, terpercaya gitu ya. Jadi aku mau beli LJK-nya ke beliau saja.
gitu. Jadi konsisten. Yang kedua continue. Nah, continue Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus ya, 7 hari seminggu, 12 bulan dalam setahun, itu jualan terus gitu. Jangan sampai ada potential loss. Misalnya nih, beli LJK, terus pelanggan dapat pengalaman yang positif. Udah habis LJK aku gitu. Aku mau beli lagi ke Ibu Nurwahida ya, sama Ibu Novi. Kenapa sih Ibu teh tidak jualan lagi? Nggak benar misalnya, karena tidak continue gitu loh. Jadi itu ya, disiplin, konsisten, continue. Konsisten juga setiap hari punya kesibukan. Nah, jadi kesibukan itu bukan asal sibuk ya ibu-ibu, tapi buat poin-poin tugas harian yang dilakukan ibu-ibu setiap hari. Yang pertama, posting, misalnya di Instagram atau di Facebook. Terus yang kedua, mendatangi komunitas A. Besoknya mendatangi komunitas B. Besoknya lagi mendatangi komunitas anak SD saya. Terus yang hari Kamisnya misalnya mendatangi anak-anak teman-teman SMP saya gitu loh. Besoknya teman SMA saya. Kayak gitu. Jadi dibuat list harian gitu ya, atau pekanan misalnya. Aktivitas harian yang akan dilakukan secara kontinu. Itu. Dan yang ketiga, ini yang sangat-sangat penting juga untuk pebisnis pemula adalah disiplin keuangan. Jangan campurkan uang bisnis dengan uang pribadi, dengan uang dapur. Godaannya besar, ya. Kalau bisa dibagi ke beberapa pos, beberapa amplop, atau beberapa celengan, atau lebih bagus mah ibu-ibu punya beberapa rekening, ya. Tidak dicampur. Jangan dicampur untung bisnis, transaksi bisnis, omset di rekening pribadi. Kalau misalnya uangnya dalam bentuk cash, disiplinkan diri. Masukkan ke amplop terpisah. Tidak boleh diganggu. Ini adalah uang bisnis. Harus diputar. Cash flow-nya jadi modal. Dari modal itu saya gunakan biaya ongkos berapa? Bensin, ongkos. Misalnya buat beriklan berapa gitu ya. Buat beli produk lagi berapa. Untungnya masukkan ke pos bisnis ya. Pisahkan pos bisnis dan pos pribadi. Hindari godaan gitu ya. Gitu. Usahakan melakukan prioritas keuangan ya. Gitu. Jadi untuk keuangan pribadi misalnya kalau saya itu ada 40, 30, 20, 10 gitu misalnya. 40 untuk operasional, 30 untuk hutang dan cicilan. Maksimal itu 30% ya. Tidak boleh saya berhutang lebih dari 30% penghasilan saya agar keuangan saya sehat. Yang 20 untuk misalnya tabungan keinginan ya. Yang 10% untuk tabungan masa depan jaga-jaga gitu. Saya tabungan keinginan 20% saya untuk ingin tahun depan misalnya jalan-jalan gitu ya, atau beli kendaraan misalnya, karena yang sekarang misalnya udah mulai rusak nih gitu. Yang 10% untuk tabungan investasi dan itu tabungan masa depan jaga-jaga gitu. Nah, itu triknya, trik mengatur keuangan ya. Jangan campurkan itu. Kas bisnis dan kas pribadi. Itu. Dan
sekian dari saya. 4 poin untuk materi hari ini. Basic business mindset. Kita ulang lagi ya. Yang pertama adalah apa?